Shalom semuanya. Video ini bukan sekedar renungan biasa, tapi sebuah undangan untuk berhenti sejenak dan berdoa bersama. Jika Anda merasa lelah, terbeban, dan seolah jalan di depan tertutup, tetaplah di sini. Kita akan berdoa bersama. Sebuah doa yang akan membuka pintu berkat Tuhan dalam hidup Anda. Mari kita hening sejenak. Kita sepertinya sering berdoa, kira-kira, Tuhan, tolong bukakan pintu berkat ini. Tapi, pernahkah kita bertanya, pintu yang mana? Mungkin selama ini kita ternyata tidak sedang mengetuk pintu, tapi kita sedang memukul-mukul dinding. Dinding logika kita yang berkata, ini tidak mungkin. Dinding ketakutan kita yang berbisik, bagaimana kalau gagal lagi? Dinding keputusasaan yang dibangun dari tumpukan kegagalan masa lalu. Kita lelah, tangan kita memar, suara kita serak, tapi kita terus memukul dinding yang sama, berharap ia runtuh dan menjadi pintu. Padahal Tuhan tidak pernah menyuruh kita menghancurkan dinding. Dia hanya meminta kita untuk menemukan pintunya. Dinding itu terasa begitu nyata, bukan? Ia bernama tumpukan tagihan yang terus datang saat gaji terasa jalan di tempat. Ia bernama notifikasi pinjaman online yang berdering tanpa henti. Ia bernama keheningan canggung di meja makan bersama pasangan, di mana ada banyak hal yang ingin dikatakan, tapi tak ada kata yang keluar. Dinding itu adalah diagnosa dokter yang terasa seperti vonis yang tak ada jalan keluar. Dinding itu adalah bisnis yang kita rintis dengan darah dan air mata, tapi kini hanya merangkak nyaris mati. Dinding itu adalah doa-doa kita selama bertahun-tahun yang rasanya hanya membentur langit-langit kamar yang pengap. Kita lelah, Tuhan, kami telah memukul dinding. Namun, di tengah kerumitan fakta dan kelelahan kita, ada sebuah firman yang bisa mengubah segalanya. Firman ini tidak keras, melainkan lembut, namun berkuasa. Dalam Wahyu 3 ayat 20, Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok." Sadarkah Anda, posisi sebenarnya terbalik? Bukan kita yang seharusnya mati-matian mengetuk pintu surga yang tertutup itu, tapi Yesuslah yang sedari tadi sudah berdiri di depan pintu hati kita, pintu hidup kita, dan dengan sabar sedang mengetuk. Pintu itu tidak kunci dari sisinya. Ia terkunci dari sisi kita oleh ketakutan, kekecewaan, dan ketidakpercayaan kita. Lalu dia berjanji dalam Matius 7 ayat 7, "Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Ini bukan formula ajaib. Meskipun Yesus sudah mengetuk hati kita, kita pun dipanggil untuk mengetuk. Bukan pada dinding keputusasaan, tapi pada pintu hadiratnya. Ini adalah undangan untuk berbalik dari dinding yang keras dan mulai mengetuk di tempat yang benar, hadiratnya, dalam persekutuan dengannya. Dan apa yang terjadi saat kita membuka pintu itu baginya? Maleakhi 3 ayat 10 bergemuruh, "Aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu
sampai berkelimpahan. Bukan pintu kecil, tapi tingkap-tingkap langit. Maka dengan landasan firman ini, mari kita berdoa. Ubah posisi kita sekarang juga. Berhentilah memukul dinding. Berbaliklah, karena lihat, Dia ada di sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, aku mengambil otoritas ilahi. Aku tidak lagi menghabiskan tenaga memukul dinding keputusasaan. Aku tidak lagi berdebat dengan dinding keraguan. Saat ini, aku berbalik dan aku membuka pintu hatiku, pintu hidupku, pintu masa depanku sepenuhnya untukmu, Raja di atas segala raja. Kami perintahkan setiap roh ketakutan yang membuat kami terpaku pada dinding kegagalan. Kami patahkan kuasamu dalam nama Yesus. Roh kekurangan yang membisikkan bahwa tidak akan pernah cukup, kami hancurkan bentengmu dalam nama Yesus. Roh penolakan dan kepahitan yang mengunci hati kami, kami lepaskan engkau pergi sekarang juga dalam nama Yesus. Dengan iman, kami deklarasikan pintu keuangan yang tertutup oleh hutang dan kerugian terbukalah sekarang dalam nama Yesus. Pintu pemulihan hubungan yang dirusak oleh ego dan luka terbukalah sekarang dalam nama Yesus. Pintu promosi, pintu terobosan usaha, pintu kesembuhan ilahi, pintu pelayanan yang berdampak terbukalah lebar-lebar dalam namamu yang ajaib, Tuhan. Iman kita bukan teori, iman adalah tindakan. Bayangkan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Fakta hidupnya adalah dinding yang tebal. Uang habis, dokter menyerah, tubuhnya najis secara hukum Taurat. Ia terisolasi. Tapi di tengah kerumunan, ia tidak melihat dinding. Ia melihat satu-satunya pintu, Yesus. Dia tidak menunggu dipanggil. Dia tidak meminta izin. Dengan sisa tenaganya, melawan desakan orang banyak, menahan rasa sakit dan malu, dia menerobos. Imannya berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Satu sentuhan, bukan sentuhan biasa, tapi sentuhan iman yang menarik kuasa. Saat itu juga pintu kesembuhan yang tertutup 12 tahun jebol terbuka. Darahannya berhenti. Itulah iman yang membuka pintu yang mustahil. Dan sekarang inilah momen iman kita. Seperti perempuan itu, kita tidak lagi hanya berharap di luar. Kita menerobos masuk dalam iman. Kita tidak lagi meminta-minta. Kita mengambil apa yang sudah Kristus sediakan di kayu salib. Dengarlah ini, iblis. Dengarlah ini. Setiap masalah dalam nama Yesus. Pintu itu terbuka. Pintu berkat surgawi terbuka sekarang. Pintu kesehatan dan kekuatan terbuka sekarang. Pintu pemulihan dan sukacita terbuka sekarang. Gelombang pertama dari berkat-Mu kami terima sekarang. Terobosan terjadi saat ini. Kemenangan dinyatakan saat ini di dalam nama Yesus. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskanlah. Heninglah sejenak. Rasakan pergeserannya. Bukan lagi kepanikan, tapi kelegaan,
bukan lagi perjuangan, tapi penerimaan. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih karena Engkau tidak pernah jauh. Engkaulah yang mengetuk lebih dulu. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup, yang menjadi kunci bagi kami. Dan sekarang, kami tidak hanya percaya, kami menerima. Kami menerima berkat-Mu yang melimpah. Kami menerima pemulihan-Mu. Kami menerima damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup membuka setiap pintu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya! Amin. Jika doa ini telah memberkati dan menguatkan Anda, bagikanlah kepada seseorang yang mungkin juga membutuhkannya. Tuliskan di kolom komentar, "Pintu terbuka dalam nama Yesus," sebagai deklarasi iman Anda hari ini. Terima kasih telah berdoa bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.